Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit dan kali ini gue akan membahas salah satu topik yang memang sudah banyak dibahas juga, yaitu tentang update transfer dari Real Madrid, di mana Real Madrid resmi mendatangkan pemain muda umur 22 tahun asal Prancis ya. Klub sebelumnya ini AS Monaco, dan kita tahu memang AS Monaco ini sering sering sekali menghasilkan bibit-bibit pemain muda ya, calon bintang. Kita ingat aja Bernardo Silva, Mbappe, terus ada Lemar dan sebagainya. Itu banyak banget. Jadi ini adalah salah satu produknya, yaitu adalah Aurelien Tchouameni. Ya, Tchouameni ini umurnya 22 tahun, nggak muda-muda banget. Ya, tidak seperti pada saat Madrid beli Kamavinga, itu umurnya 19 tahun, 18 tahun. Jadi 22 tahun itu tidak terlalu muda lah. Tidak muda banget. Oke. Dan harganya itu 100 juta, 80 juta fix dengan 20 add-ons. Ya, add-ons itu tambah-tambahan kalau dia juara ini, dia juara, dan ya anggap aja 100 juta lah. Anggap aja 100 juta. Nah, banyak yang bilang bahwa ini terlalu overpriced, ini terlalu mahal. Ya, gue pengen jelaskan dulu sebenarnya apa yang terjadi, kenapa Madrid bisa beli dia semahal itu. Ya, menurut gue juga kaget awalnya, karena gue bilang walaupun dia memang berbakat gitu, dan semua orang, banyak media itu sudah uh, angkat-angkat nama dia lah, karena memang dia berbakat. Tetapi untuk 100 juta itu menurut gue masih tanda tanya besar, karena belum terbukti lah ya. Bahasa kasarnya belum belum terbukti dia bisa mengangkat Monaco. Walaupun di Monaco dia sudah menjadi pemain inti, tapi belum belum terbukti, belum sangat terbukti. Nah, 100 juta itu menurut gua kenapa? Karena kembali lagi kita lihat persaingan transfer itu secara keseluruhan di Eropa. Ya, bahwa klub-klub, ya terutama klub-klub kaya ya, terutama apalagi klub-klub negara kayak City, PSG dan sebagainya, itu sering menawar pemain itu overpriced. Sering menawar pemain bahkan dengan tawaran yang gila-gilaan. Madrid juga merupakan uh, memang tim yang track recordnya itu bagus dalam membeli pemain, dalam arti duitnya juga kencang lah istilahnya. Tapi mereka juga memikirkan bahwa financial fair play itu penting, karena keseimbangan klub dia istilahnya apa ya, ya kan. Dan itu apalagi duit-duit negara seperti itu, di mana mereka bisa dengan mudah mengeluarkan uang bahkan lebih dari apa yang seharusnya mereka keluarkan dengan sangat-sangat mudah, karena mereka punya duit, sesimpel itu. Nah, ini yang menurut gue menjadi salah satu faktor di mana Madrid harus menawar dia. Dan Monaco ini kita tahu bisnisnya itu luar biasa, terutama dalam jual beli pemain. Ya, mereka bisa beli bahkan didik pemain dari akademi, mereka jual kayak Mbappe 100 berapa? 135 juta ke PSG. Ya. Artinya ini it's the same case dalam kasus Chouameni, di mana dia didik nih pemain dari kecil, dari bukan siapa-siapa, dia bisa proof nih pemain potensial sekali, dijual ke Madrid dengan harga 100 juta. Dan ini kembali lagi menurut gue soal bisnis sepak bola yang memang sudah tidak sehat sekarang ini, dimana transfer pemain itu sudah tidak masuk akal, dimana kembali lagi pemain ini bisa dibeli, apalagi pemain-pemain muda potensial atau pemain yang istilah masih developing ini, dibeli tidak bisa dengan harga yang murah. Mereka harus benar-benar melakukan segala cara, terutama dalam persaingan harga dan gaji. Ini yang penting. Ini yang orang lupa. Bahwa Madrid membeli dia 100 juta memang harganya overpriced untuk saat ini, karena dia masih 22 tahun dan dia kontrak 5 tahun. Artinya Madrid ini punya project jangka panjang untuk Aurelien Tchouameni ini. Dan orang tidak lihat itu. Dan memang dia agak apa ya? Mungkin orang bilang karena dia belum terbukti. Betul, betul memang belum terbukti. Tetapi kalau kita lihat Madrid memang membeli pemain-pemain muda ya beberapa tahun ini, seperti Valverde, seperti Camavinga dan sebagainya.
Nah, itu yang membuat Madrid mengincar memang pemain-pemain muda di tengah untuk menggantikan lah istilahnya, untuk mempersiapkan jangka panjang untuk trio CMK. Nah, itu yang gue mau bahas karena banyak yang bilang overpriced dan sebagainya. Gue jelaskan kenapa bisa overpriced, karena menurut gue juga overpriced, tapi ada alasannya gitu, bukan karena Madrid misalkan terlalu apa gimana atau scoutingnya salah atau manajemennya salah, bukan, karena memang pesaingnya begitu. Lu lihat pada saat Madrid tawar kemarin 80 juta ya, itu PSG nawar 100 juta 100 juta fix, jadi belum add-ons. Beruntung memang Aurelien Tchouaméni ini maunya ke Madrid ya, padahal PSG menawarkan lebih tinggi. Nah, ini maksud gue, kalau Madrid coba misalkan tawarnya cuma 40 juta, PSG yang nawar 100 juta, Monaco mikir kan, ya elah, bedanya 60 juta, mending gue lepas ke PSG. Tapi kalau ini 80 juta banding 100 juta, cuma 20 juta, abis itu pemainnya memang maunya ke Madrid, ya udah Monaco mah lepas. Nah, ini kembali lagi orang tidak memikirkan ini. Karena kembali lagi saingannya, kita harus lihat persaingannya. Dalam membeli pemain, itu kita harus lihat persaingannya. Kita nggak bisa beli kecuali memang tidak ada yang ngincer dia. Ini ada yang ngincer, Liverpool dengan PSG. Liverpool kita tahu memang tidak bisa menawarkan banyak dalam hal duit, bukan karena mereka nggak punya, karena ownernya ini pelit, lah istilahnya kayak gitu. Jadi Liverpool soal duit kalah. PSG ini maju dengan uang yang jauh lebih banyak daripada Madrid dalam mengambil Tchouaméni ini. Tapi bedanya tipis, 20 juta kalau nggak salah. Madrid 80, PSG 100. Nah, ini yang membuat karena Tchouaméni-nya juga ngebet ke Madrid, jadi PSG ditolak. Mungkin kalau Madrid tawarnya mungkin 40 50 lepasnya ke PSG. Karena ini berhubungan dengan Monaco-nya, bukan Tchouaméni-nya. Karena harganya jauh lah, 2 kali lipat. Tapi kalau ini bedanya tipis, mungkin Monaco juga bilang ya udahlah, pemainnya mungkin happy ke sana, bedanya juga tipis, mending ke Madrid. Gitu yang gue mau jelaskan kenapa Monaco bisa jual Tchouaméni ini ke Madrid dengan harga yang mahal sekali menurut gue untuk pemain muda yang belum terbukti. Itu pembahasan gue, dan kita masuk ke apakah dia bisa berkontribusi di Real Madrid. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari fans Madrid maupun fans netral juga, fans selain Madrid, dimana dengan 22 tahun menggantikan peran 3 pemain yang memang menjadi kunci ya, yaitu CMK ini memang sulit sekali menemukan penggantinya. Bahkan disiapkannya sudah Camavinga, ada Ceballos juga, ada Valverde, tapi semuanya belum meyakinkan. Ya, semuanya belum meyakinkan menggantikan 3 memang pionir ini sudah memenang 5 Champions League. Jadi betapa pentingnya, memang betapa luar biasanya 3 pemain ini. Mereka benar-benar tidak bermain dengan otot ya. Mereka benar-benar bermain dengan otak, dan itu yang membuat memang dia dalam umurnya 30 tahun plus itu masih bisa sangat perform. Nah, pertanyaannya apakah 100 juta ini dikeluarkan Madrid untuk Tchouaméni hanya berduduk di bangku cadangan kayak Isco, kayak menurut gue itu yang patut kita pertanyakan dan patut kita tunggu dari Ancelotti. Dimana apakah dia bisa kayak Valverde, kayak Camavinga lah, pertandingan di menit berapa dimasukin. Itu aja rutin, atau mungkin sesekali mereka jadi inti lawan tim yang mungkin tidak terlalu berat. Apakah itu bisa dilakukan oleh Ancelotti? Kalau itu bisa dilakukan oleh Ancelotti, itu bisa membuat pemain ini punya istilahnya pengalaman bermain lah istilahnya. Ya, ketika pengalaman pemain itu diberikan, mereka bisa tentu saja berkembang dan bisa beradaptasi lah dengan cepat. Karena kalau cuma sekedar pemain-pemain pengganti gitu terus, ya susah juga adaptasinya, apalagi pemain muda dari liga yang berbeda. Nah, itu yang gue mau tunggu, dan gue lihat, gue jujur belum pernah nonton Tchouaméni ya, cuman kalau gue lihat ini prospeknya besar sekali untuk kedepannya kalau bisa dimanfaatkan, kalau bisa dibimbing. Ya, karena banyak juga pemain-pemain kayak Brahim Diaz dan sebagainya itu gagal di Madrid karena mereka gagal bersaing dengan trio gelandang terbaik Real Madrid, yaitu Modric, Kroos, dan juga Casemiro. Kita tunggu aja ke depannya bagaimana prospek dari Aurelien Tchouaméni ini. Oke? Terus gue mau bahas sekalian, yaitu tentang transfer sebenarnya. Transfer apa saja yang akan dilakukan oleh Real Madrid. Mereka sudah datang 2 pemain, Rudiger dengan Tchouaméni. Rudiger free transfer, Tchouaméni 100 juta. Dan kemarin kalau nggak salah ada kabarnya bahwa Real Madrid dapat 350 juta bersih ya, 350 juta cash untuk bisa dibelanjakan musim ini oleh Ancelotti. Dan Madrid sudah datang 2 pemain, 100 juta masih 250 juta.
masih ada 250 juta duit, itu bisa segala pemain, mesti 3-4 pemain juga masih bisa gitu. Tapi kan tergantung jenis pemain apa yang akan dibeli Real Madrid. Nah, gua di awal, bukan di awal musim, di pertengahan juga udah bilang bahwa sebenarnya yang dibutuhkan Real Madrid ini adalah di lini pertahanan. Gua menyoroti 4 pemain harus diatakan minimal, yaitu pertama pos Tchouaméni ini ya, yang gue bilang juga Tchouaméni yang datang dan terbukti. Rudiger satu dan center back juga sudah datang, itu juga penting. Yang ketiga ini adalah fullback kiri, karena Marcelo kan sudah pensiun, bukan pensiun, maksudnya free transfer, lepas dari Real Madrid. Nah ini juga harus dicari penggantinya. Ya ini kalau nggak salah ada Fran Garcia ya, pemainnya Rayo Vallecano, itu pemain muda juga diincar, mungkin dia. Nah satu lagi ini adalah sayap kanan, karena Gareth Bale hengkang dan Asensio juga nggak nentu ya, dalam arti kalau dia pun bertahan, penampilannya juga tidak konsisten. Kalau dia tidak perpanjang kontrak, berarti kekurangan satu sayap kanan lagi. Nah ini yang harus dicari, dan menurut gua Madrid harus datangin pemain bagus, for sure, bukan di sayap kiri tapi di sayap kanan, bukan di bek kiri, maksudnya di sayap kanan ini. Nah diincarnya Gabjes, ada desas-desus apalah bla bla bla, pemain A B C D semuanya kan dikaitin dengan Madrid. Nah ini yang menurut gue ini menjadi faktor penting dari perekrutan Real Madrid musim ini, yaitu di sayap kanan ini. Karena kita harus tahu bahwa Rodrigo ini pemain muda dan dia butuh pesaing. Dia butuh pesaing yang sangat-sangat kompeten untuk bisa meningkatkan performanya. Nah itu maka dibutuhkan pemain bagus di sayap kanan, minimal bagus, paling bagus top lah istilahnya. Nah itu yang kita tunggu. Dua perekrutan lagi yang menurut gue, feeling gue akan dua perekrutan lagi, yaitu back kiri dan juga sayap kanan. Kita tunggu Real Madrid akan ngincer siapa. Kalau gue sih berharap Riyad Mahrez ya, cuman ya nggak tahu City dan Madrid negosiasinya gimana. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi kapan-kapan ya, mungkin besok atau lusa dengan pembahasan bola yang lebih menarik. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola.